Kita kembali dengan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Joko Widodo. Mas, masih ada beberapa poin tentang kampanye hitam. Sayang kalau saya tidak menyampaikannya. Ada yang menulis ada 9. Saya tidak perlu menyebutkan semua. Tadi sudah saya sebut beberapa. Lalu kemudian Anda dianggap ingkar janji karena akan tinggalkan Jakarta begitu saja. Ada kasus suap Transjakarta. Lalu kemudian ada PDIP dianggap mengkhianati perjanjian batu tulis. Itu kemudian ada pantun politik yang kemudian menjadi sangat populer. Mana yang perlu Anda tanggapi dari yang ini? Iya, kalau dulu waktu saya di Solo, kemudian dicalonkan jadi gubernur di Jakarta kan juga sama, di Solo juga rame dianggap berkhianat dan lain-lainnya, belum menyelesaikan tugas saya di Solo. Tetapi setelah kita jelaskan kepada masyarakat, ya nyatanya mereka bisa menerima, dan sekarang juga setiap ke Solo pun juga saya kira masyarakat sangat menerima sekali dan diterima dengan sebuah kebanggaan bahwa ada wali kota yang dulu di Solo dan sekarang bisa menjadi gubernur di DKI Jakarta. Mereka menjadi kebanggaan masyarakat Solo dan masalah bus. Ya, yang pahit itu soal bus, Mas. Ya, karena di situ juga disebut ya tidak ada fakta. Katanya Tempo memberitakan masalah penjualan pembelian bus Transjakarta itu, tapi katanya ada putra Anda yang terima duit 2 miliar. Masalah bus ini perlu saya sampaikan ya. Bus itu kan dilelang. Ya, dilelang. Dan ada yang namanya pengguna anggaran, yaitu di Dinas Perhubungan. Lelang itu siapa yang menang kita kan nggak ngerti. Bisa tetangganya Pak Don, bisa tetangga saya, bisa temannya Pak Don, bisa teman saya, atau bisa orang lain. Masyarakat bisa yang ikut. Karena lelang memang terbuka. Kemudian kita seorang gubernur tidak bisa itu menentukan. Saya pengen sebuah merek yang bagus misalnya. Saya sebut aja merek, yang misalnya kita minta bus yang Mercy, bus yang Volvo. Nggak bisa kan. Artinya memang lelang seperti itu. Just clarify, apakah putra Anda ikut dalam itu? Anak saya itu nggak pernah yang namanya ke Jakarta, dia nggak pernah. Di Solo dan usahanya juga usaha kecil-kecilan, usaha catering. Ini anak saya kalau dengar masih marah besar karena dia kerja keras dari pagi sampai tengah malam, pagi sampai tengah malam. Iya, Mas. Dan saya nggak mendidik anak saya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Negatif campaign seperti ini, menurut Anda, seberapa kuatnya akan menggerus kredibilitas atau elektabilitas atau popularitas Anda menuju Pilpres? Karena setelah lihat suara yang kemarin, sebelumnya kita bicara bahwa ini akan ada karpet merah untuk Jokowi. Sekarang kita lihat agak terjal nih. Enggak. Kalau saya biasa. Oh, biasa. Ya dulu waktu di Pilgub kan juga lebih serem juga kan. Tapi sudah biasa. Masa kita bisa terangkan kepada masyarakat yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar, dijelaskan mana yang betul dan mana yang tidak betul. Dan saya kira masyarakat sekarang ini cerdas kok, pintar. Asal kita bisa menjelaskan itu, saya kira mereka akan terima, dan itu memang ya pandai-pandai kita menerangkan. Tetapi kalau sudah kita terangkan, ya terserah masyarakat, ada yang dukung ya silahkan, ada yang tidak dukung silahkan, ada yang suka silahkan, tidak suka juga silahkan. Saya rasa begini, Mas, usia kita memperlihatkan, kita juga tahu bahwa masyarakat makin cerdas. Apa yang terjadi ketika Orde Baru, apa yang terjadi ketika masa awal-awal reformasi dan sekarang. Pelajaran yang paling berharga adalah bahwa masyarakat kita memang makin cerdas untuk memilih, dan sumber-sumber informasi yang mereka dapatkan juga makin banyak. Sekarang setelah kemarin ada hasil pilek seperti itu, Anda lakukan apa dalam rangka koalisi ini? Karena tadi malam atau beberapa waktu lalu Anda sudah menghadap Ibu Mega untuk itu. Negara ini kan negara yang besar dan mempunyai problem-problem yang sangat kompleks. Tidak mungkin problem-problem yang ada, masalah-masalah yang ada itu diselesaikan sendiri. Oleh sebab itu, membangun sebuah pemerintahan yang kuat ini sangat penting sekali. Pemerintahan yang kuat itu bisa dibangun kalau ada kerjasama antara
partai-partai politik. Kerjasama, bukan koalisi. Karena kalau koalisi konotasinya itu apa? Bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri, itu yang tidak. Kenapa tidak terlalu berbeda, Mas? Ada bahasa kerjasama, ada bahasa koalisi. Tidak. Tapi sebetulnya ada intinya bahwa ya akan ada power sharing. Iya, power sharing dalam rangka kerjasama untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dengan memaksakan bahwa saya minta, karena saya prosentasenya misalnya 10%, saya minta 4 kursi. Karena prosentase saya 15%, saya minta 8 kursi. Saya kira tidak seperti itu. Mas Jokowi, itu tidak begitu hukum-hukum besinya politik. Ada take and give. Iya betul, tetapi sekali lagi ini adalah sistem presidensial yang kita juga harus terangkan bahwa yang sistem presidensial itu memang seharusnya tidak seperti itu. Kalau itu yang parlementer, oke, bagi-bagi. Siapa sekarang yang didekati, yang sudah dan akan segera, Mas? Kita sudah bertemu, Saya lihat ada Pak Cahyo, Mas Cahyo sudah berhubungan dengan Pak Bang Surya. Sudahlah, saya kira ada yang sudah bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan. Saya sendiri juga sudah bertemu dengan beberapa petinggi dan ketua partai. Ibu Mega juga sudah bertemu, dan nantinya ini kalau sudah matang saya kira segera diputuskan dalam waktu yang cepat. Karena harus cepat kan supaya bisa langsung ada boarding pass yang jelas kan. Yeah. Even cuma satu partai untuk bisa mengamankan di atas presidential threshold. Ya, saya kira ini bukan masalah aman dan tidak aman. Sekali lagi ini kita ingin bekerja sama dengan partai dan ingin membangun sebuah pemerintahan yang kuat. Ini bukan masalah kita mau dapat tiket atau kita mau menang dan bukan itu, tetapi bagaimana menggagas dan menyelesaikan ke depan persoalan-persoalan yang ada di faktanya, Mas, faktanya PDIP yang aktif mencari atau ada partai yang merapat? Ya, dua-duanya. Ada yang partai lain yang merapat, ada yang kita aktif menuju ke partai-partai yang lain. Ya, artinya akan ada dua arah nih. Ya, dua arah. Tentu ada pertimbangan karena bukan PDIP tapi ada Jokowi di situ atau? Yang paling penting menurut saya punya platform yang sama, sehingga nantinya kita dalam membangun pemerintahan yang kuat itu semuanya mempunyai tujuan yang sama karena memang platformnya sama. Oke, kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah ini.